sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Ekawati, NIM 1054611244422. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai syarat ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Saat ini saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga dengan materi mengevaluasi dan mengkreasi informasi pada teks eksposisi melalui kegiatan memori. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Selamat pagi semua. Jadi hari ini alhamdulillah ketemu lagi dengan Mevri mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi untuk hari ini kalian akan belajar seputar materinya itu tentang teks eksposisi. Ya, jadi sebentar Mem akan menyajikan materi di depan, kalian akan simak baik-baik. Namun sebelum Mem memulai, baiknya kita membaca doa pembuka dulu untuk pertemuan kali ini. Mem minta silakan Jonathan berpana untuk pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Izinkan saya berdoa menurut agama saya, yaitu semoga kita berdoa. Tuhan, memberikan novel pelajaran bahasa Indonesia, semoga mungkin dari awal hingga boleh selesai dengan baik. Semoga kami haleluya. Terima kasih Jonathan. Selanjutnya, Mem akan cek dulu kehadiran kalian hari ini. Satu persatu silakan dengarkan baik-baik, jangan sampai ada yang melewat ya. Anggito, Rinaldo ada? Iya. Baik. Mantap. Jadi kita puas semua materi ini? Baik. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah hadir di hari ini. Berarti itu menandakan dan membuktikan bahwa kalian menunjukkan sikap kedisiplinan kalian terhadap waktu. Nah, mengapa Mem sampaikan seperti itu? Karena sikap disiplin itu perlu sebagai acuan kalian di masa depan kalian. Ketika kalian bekerja di sebuah perusahaan atau perkantoran, ini kan akan mencerminkan sikap diri kalian bahwa kalian itu adalah karyawan-karyawan atau generasi-generasi yang memang taat pada aturan, apalagi aturan terhadap waktu yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi bulan Oktober itu ada 2 peringatan hari nasional. Tanggal 1 Oktober itu diperingati sebagai hari apa? Jadi hari kesaktian Pancasila itu yaitu pada tanggal 1 Oktober ini sebenarnya memperingati wafatnya 6 jenderal yang tewas dalam kejadian G30 SPKI, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Sama ya semua.
dan juga tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari di hari ini. Jadi elemen yang sekarang kalian pelajari adalah elemen 5. Kemudian apa yang akan kalian pilih capai adalah serta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai tipe teks. Teksnya itu boleh teks non-fiksi maupun teks fiksi. Di materi sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai teks laporan, hasil observasi. Jadi itu termasuk contoh dari teks non-fiksi. Mengapa dikatakan teks non-fiksi? Ada yang bisa mengatakan? Silakan Siti. Betul sekali. Karena terjadi pada saat itu sesuai dengan hasil pengamatan, sesuai dengan kenyataan yang sudah diamati. Itu. Berarti kalau non-fiksi itu adalah teks yang berupa fakta, teks yang berdasarkan objeknya, ada datanya. Sama juga dengan yang akan kita pelajari, yaitu teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang kategorinya masuk ke dalam bentuk non-fiksi karena dia berkaitan membahas tentang permasalahan atau persoalan yang terjadi di sekitar kita. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi yang ada di dalam teks eksposisi melalui kegiatan menyimak. Baik. Jadi materi tentang teks eksposisi berkat kaitannya dengan sebuah berita atau permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Oke, ada yang pernah menonton atau membaca sebuah berita di media sosial atau televisi? Oke, silakan Musdalifah. Berita yang sekarang saya ketahui, Sulawesi Utara sedang dalam rawan penikaman dan kejadian berbaru yang ada di Sinulang. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak berita-berita yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan. Di berita itu bersifat aktual. Tahu apa itu aktual? Aktual itu terkini. Jadi hangat-hangatnya terjadi, baru-baru terjadi gitu. Kemudian faktual, apa itu faktual? Nah, berdasarkan fakta, kenyataan. Tuh, akurat. Tahu apa itu akurat? Akurat itu berdasarkan data-data yang sesuai dengan kenyataan atau realita ya. Oke ya? Oke. Berhubungan dengan itu, saya akan jelaskan dulu materi kita di hari ini berkaitan dengan teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Indahya Yusuf, boleh berdiri nak? Teks eksposisi adalah teks yang membahas suatu masalah dengan disertai sejumlah argumentasi dan fakta-fakta. Di dalam teks eksposisi terkandung sejumlah tanggapan ataupun penilaian, bahkan ada saran, sugesti, dorongan, ajakan-ajakan tertentu kepada Halo ya. Terima kasih Inaya. Jadi betul sekali teks eksposisi itu teks yang mengupas suatu permasalahan. Dari permasalahan itu disertai dengan argumen. Tahu itu argumen apa? Argumen itu sama halnya kalau yang disebut adalah pendapat. Jadi pendapat dari seorang penulis yang akan membuat sebuah teks eksposisi. Jadi argumentasi maupun fakta-fakta. Jadi di dalam sebuah teks eksposisi selain ada pendapat-pendapatnya penulis juga disertai dengan fakta yang ada. fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi sehingga dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini adalah pendirian atau sikap seseorang
terhadap suatu hal yang masih berubah kemungkinan. Terima kasih untuk Nay. Jadi fakta, satu bersifat objektif, dua kalimat disajikan berdasarkan penalaran Tiga. dilengkapi data objek berupa angka dan bukti tentang objek. Empat, umumnya berisi jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Lima. Acuan peristiwa terjadi pada masa lampau dan sekarang. Terima kasih untuk Chris. Iya. Itu ya. Jadi ciri fakta bersifat objektif. Mengapa dikatakan objektif? Karena ada objeknya, ada bendanya, ada hal yang sesuai dengan kenyataan. Gitu. Kemudian selanjutnya kalimat disajikan berdasarkan penalaran secara logis. Tahu apa itu logis? Masuk akal. Gitu. Yang ketiga, dilengkapi dengan data-data yang autentik. Nah, itu autentiknya itu mulai dia disajikan berupa angka-angka. Misalnya tadi terdapat 132 orang tewas dalam tragedi di Kanjuruhan. Nah, berarti ada data di situ berupa angka-angka. Kemudian ada bukti berdasarkan dengan objek. Yang keempat, umumnya berisi jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Itu ya. Tesis adalah kemenangan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang dibahas. Oke, baik, terima kasih untuk Sekli. Di dalam tesis itu dikenalkan dulu tentang topik pembahasan dari sebuah eksposisi itu sendiri. Misalnya yang dibahas itu tentang beritanya tentang apa tadi Bu Khalifah? Penikaman yang terjadi di Sindulang. Oke, kasus penikaman yang terjadi di Sindulang. Jadi ada 4 kaidah kebahasaan dalam sebuah tesis eksposisi. Yang pertama itu adalah pronomina, yang kedua itu adalah kalimat nomina, yang ketiga adalah kalimat verbal, yang keempat itu adalah konjungsi Hari kausalitas. berinteraksi dengan sampah, anak-anak pemulung di SDN Sumur Batu 2 Bantar Gebang Bekasi juga bisa berprestasi. Tidak hanya meraih berbagai trofi kejuaraan olahraga, sebagian lainnya juga mencatatkan diri sebagai siswa terpandai dan menjadi harapan orang tuanya. Berita yang ada di Mawai plus 1H, apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke? Sekolah Dasar Negeri Sumur Batu 2 memiliki siswa-siswi dengan hak yang sama, meski sebagian besar diantaranya adalah anak-anak pemulung sampah. Sekurangnya, 200 siswa di sekolah ini adalah anak pemulung sampah. Latar belakang anak-anak ini tidak membuat semangat belajar mereka berkurang. Relatif bagus sih sebenarnya, bahkan justru anak-anak pemulung yang lebih bagus kalau menurut saya prestasinya, karena mungkin mereka memang benar-benar itu ingin menunjukkan kepada orang tuanya, ya, kepada orang tuanya bahwa selain mereka bisa membantu orang tua, dan saya juga harus berprestasi di bidang akademik. Satu di antara siswa berprestasi di sekolah ini adalah Nur Pianingsih. Akrab disapa Pia, murid pendiam ini mencatatkan diri sebagai yang terpandai di kelas, juga di sekolahnya. Ketekunan Pia tidak lepas dari pendidikan orang tuanya yang berprofesi sebagai pemulung sampah di TPST Bantar Gebang. Prestasi Pia tentu saja tidak diimbangi dengan fasilitas apalagi lingkungan yang ideal. Inilah rumah tinggal Pia. Bukan rumah tembok ataupun kayu, hanya bangunan rangka bambu dengan atap sisa spanduk dan alas terpal bekas. Di sekitarnya bertumpuk sampah-sampah yang dipulung sang ayah setiap hari. Sepulang sekolah, Pia bertugas mengasuh adiknya. Saat sang ayah sudah pulang membawa sampah-sampah berharga, Pia pun turut memilah sampah.
prestasi Pia di sekolah adalah harapan bagi sang ayah. Sering belajar sih, nggak bosan-bosan. Suruh belajar gitu, jangan banyak main. Pengennya sih jangan sampai kayak orang tuanya gitu. Kalau bisa mah lebih sukses ke ininya gitu, dewasanya. Bagi Pia, tinggal di rumah tenda di antara tumpukan sampah bukan halangan untuk menggapai impiannya. Setiap sampah yang dipilih dan dipilahnya merupakan kesempatan Pia untuk mewujudkan cita-cita. Nah, ini kan Pia di sekolah nilainya bagus nih. Di rumah belajarnya gimana, Pi, caranya? Enggak belajar. Hah? Kapan belajarnya? Kalau baca buku gitu kapan? Malam. Malam. Oke. Ini udah kelas 6 nih. Habis SD mau sekolah lagi nggak? Mau. Kemana? SMP. SMP. Citanya apa sih? Dokter. Dokter apa? Enggak tahu. Kenapa, Pi? Nih kan nilainya bagus nih. Bangga nggak, Bu? Seneng nggak, Bu? Seneng. Alhamdulillah. Harapannya apa buat Pia? Harapan biar jadi orang anulah sukses orang enak dah sama bagi nusa dan bangsa. Pia adalah satu dari jutaan anak Indonesia yang terus berjuang untuk menjadi cerdas di tengah kehidupan terbatas. Pensil yang mantap digoresnya setiap pagi dan sampah yang sigap dipilahnya bersama sang ayah suatu saat akan mengantarkan Pia tersenyum menikmati cita-citanya. Senyum penuh harapan anak-anak Indonesia. Yogi Tujuliarto, Bekasi. Apa yang dibahas di dalam berita tersebut? Prestasi anak pemulung. Betul itu? Betul. Baik, jadi untuk cara ini saya minta kalian akan saya bagikan berdasarkan kelompok-kelompok kecil. Jadi ada berapa jumlah orang di sini? Mahasiswa? 12 orang. Jadi saya minta kalian buat kelompok, 3 kelompok ya, 3 kelompok. Yang akan kalian lakukan itu kalian menghitung dulu untuk membuat kelompoknya. Jadi saya minta kelompok itu dibuat secara acak ya. Saya mulai dari paling belakangnya dulu, Siti. 1, 2, 3. 1, 3. Angkat tangan dulu ya, dapat nomor 1. Cuma 3 orang? 1. Angkat tangan dulu ya, dapat nomor 1. Nomor 1. Angkat tangan yang dapat nomor 2. Oh ya, pasti tengah-tengah semua kan? Angkat tangan yang dapat nomor 3. Kencang. Jadi saya minta silakan kelompok 1 berkumpul di sini membentuk kelompoknya. Kelompok 2 boleh di tengah-tengah atau ambil di bagian depan boleh. Kelompok 3 di bagian sini. Ya. Jadi selanjutnya memang akan bagikan LKPD atau lembar ujian peserta didik. Tiap-tiap kelompoknya mendapatkan 1 LKPD. Kalian akan mendiskusikan seputar. Jadi kalian akan mencari di dalam sebuah teks eksposisi yang berjudul itu ya, di depan ada kesadaran masyarakat Indonesia akan kebersihan masih rendah. Jadi di dalam bacaan ini kalian baca dulu bergantian, kemudian setelah itu kalian akan mengerjakan struktur teks eksposisi. Di dalam teks eksposisi yang tadi itu kalian mencari misalnya nama struktur yang pertama tadi apa? Tesis ya? Oke.
Perhatian, saya minta dulu untuk Ananda April membaca dulu paragraf pertama teks eksposisi yang berjudul Kesadaran Masyarakat Indonesia akan Kebersihan Masih Rendah. Boleh dipilih, April? Kesadaran masyarakat Indonesia akan kebersihan masih rendah. Yang tidak memiliki jamban dan fasilitas sanitasi yang memadai. Selain itu, pola atau kebiasaan higienitas yang baik seperti sikat gigi dan cuci tangan juga masih belum dilakukan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih, Siti. Jadi, saya minta sekarang silakan kalian diskusikan dulu struktur dari teks eksposisi yang ada di dalam bacaan itu, kemudian kaidah kebahasaan. Lanjut, tugas yang ketiga adalah mencari kalimat fakta dan kalimat opini yang terdapat dalam bacaan tersebut. Tesis argumen yang ketiga adalah pembahasan keuangan. Jadi 3 struktur itu perlu kalian cari di sini di mana paragraf yang terletak bagian tesis, yang mana paragraf terletak bagian rangkaian argumen. Rangkaian argumen biasanya itu bukan cuma satu paragraf saja, tapi ada beberapa paragraf di dalam sebuah eksposisi. Kemudian cari paragraf yang dia di dalamnya menyatakan tentang simpulan ataupun saran dari sebuah persoalan yang dipertegas kembali, itu ya. Kelompok 1 sudah dibaca tadi yang ininya, tulis dulu ya. Oke, sudah ditulis nama anggota kelompok ya. Sudah. Tulis juga di sini nak. Tulis ya, semuanya tulis. Misalnya kelompok 1 tulis di bawah dari nama anggota kelompok. Saya 1, di sini 2, itu 3 supaya lebih jelas ya. Kalau sudah, kalian baca dulu petunjuk soal yang ada. Kalau sudah, baca dulu ini secara bergantian, dibaca dulu teksnya ini, kemudian kalian diskusikan. Pertama yang akan kalian diskusikan adalah yang ini tadi, struktur dari sebuah eksposisi, cari bagian tesisnya, bagian rangkaian argumen dengan bagian penegasan ulang. Dari 3 kelompok ini sudah selesai semua? Sudah. Oke, sudah. Selanjutnya, saya minta silakan masing-masing kelompok menunjuk perwakilannya untuk mempresentasikan hasil dari unjuk kerja yang ada di dalam lembar kerja yang sudah kalian diskusikan sama-sama ya. Ide kebahasaan yaitu fenomena atau katakan hal ini menunjukkan bahwa air yang digunakan masyarakat masih belum sesuai dengan standar kebenaran. Kalimat fakta. Menurut laporan BPS, hanya 59,8 rumah tangga tidak memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang sesuai standar. Kalimat opini. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebersihan, menurut Purnawan perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi higienitas masyarakat. Baik, terima kasih Sekli, perwakilan dari kelompok 3. Baik, terima kasih untuk 3 kelompok ini yang sudah menyelesaikan hasil dari diskusinya tentang struktur, kaidah dan fakta serta opini yang terdapat dalam teks eksposisi tersebut. Siti, silakan disimpulkan materi hari ini. Berdiri. Jadi kesimpulannya adalah teks eksposisi adalah teks yang mengupas suatu masalah dengan disertai sejumlah argumentasi dan fakta-fakta. Di dalam teks eksposisi terkandung sejumlah tanggapan ataupun penilaian
Bahkan ada saran, sugesti, dorongan, atau ajakan tertentu kepada halayak. Makasih Siti. Itulah tadi penjelasan kesimpulan dari kelompok 1 yang diwakilkan oleh Siti. Selanjutnya saya minta ada yang bisa menanggapi. Kelompok 3 boleh? Silakan. Dengan kata lain, eksposisi persoalan aktual yang sertai argumen dan pendapat. Terima kasih untuk kelompok 3. Benar sekali bahwa jadi kami simpulkan sebagai umpan balik untuk materi hari ini. Jadi benar sekali bahwa yang dikatakan oleh Siti perwakilan dari kelompok 1 dan Sekli perwakilan dari kelompok 3, eksposisi itu membahas seputar permasalahan atau persoalan yang sifatnya apa tadi? Aktual, faktual, dan apa? Akurat ya. Jadi 3 itu yang menjadi cikal bakal sebuah berita yang akan terjadi perbincangan atau sedang viral. Berita ini kemudian dikembangkan dari argumen-argumen dari seorang penulis maupun fakta-fakta sebagai pendukung, gitu ya. Ditambah lagi struktur teks eksposisi ada berapa? Ada? Apa saja aktif? Satu apa? Tesis. Kelompok 2. Struktur yang kedua apa? Argumen. Kelompok 3 struktur yang ketiga apa? Penegasan pula. Kaidah kebahasaan ada berapa? 4. Satu apa? Kata ganti pronomina. Oke, 2 apa kelompok 2? Kata apa? Kata kaidah kebahasaan. Kalimat verbal. Kalimat verbal. Kelompok 3. Kaidah kebahasaan ketiga apa? Kalimat nomina. Konjungsi, kausalitas, sebab. Oke ya. Jadi itu tadi materi kita di hari ini. Terima kasih atas kerjasama kalian di dalam pertemuan hari ini.